Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Matius 13 ayat 10 sampai 23. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Agar kita terus memberitakan Injil air dan Roh, kita harus terus menggenapi peranan kita dengan mendukung setiap pelayanan bagi perluasan Injil. Kita harus semakin banyak berdoa, dan kita harus semakin hidup oleh iman. Kalau kita mau melayani Injil dengan 100 kali lipat dibandingkan dengan sekarang, maka kita harus melatih iman kita 100 kali lipat. Kita harus meminta kepada Allah dengan iman, dan melalui doa-doa kita harus mempersiapkan diri untuk menerima berkat-berkat Allah. Ketika kita melayani Tuhan dengan iman kita, Allah pasti akan bekerja di dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan berbicara kepada para murid dengan perumpamaan? Dalam ayat hari ini, ketika para murid datang dan berkata kepada Yesus, "Mengapakah engkau berbicara kepada mereka dalam perumpamaan?" Tuhan menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Dengan kata lain, sudah diberikan kepada para murid Yesus karunia untuk memahami rahasia kerajaan surga. Tetapi rahasia tentang surga tidak diberikan kepada mereka
yang mengeraskan hati. Dengan istilah lain, sementara mereka yang mengeraskan hati nampaknya mendengar firman Allah dengan telinga mereka, mereka tidak sungguh-sungguh menerimanya ke dalam hati mereka dengan iman. Orang-orang yang mengeraskan hati demikian tidak berusaha untuk percaya kepada firman Allah. Sebaliknya, mereka menempatkan pikiran mereka lebih tinggi dibandingkan dengan firman Allah. Mereka tidak mau melayani Allah sebagai Raja atas hati mereka, karena mereka sendiri ingin menjadi Raja atas diri sendiri. Yang disebut mereka di dalam ayat ini menunjuk kepada orang-orang yang mengeraskan hati. Jadi ketika Yesus mengatakan, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga," tetapi kepada mereka tidak, kata "kamu" di sini menunjuk kepada mereka yang sudah sungguh-sungguh menerima firman Allah di dalam hati mereka dan mempercayainya. Sementara kata "mereka" menunjuk kepada mereka yang tidak demikian. Kita semua perlu memahami bagian ini dengan benar sebelum kita mempercayainya. Alasan Tuhan harus menjelaskan rahasia kerajaan surga dengan perumpamaan. Yesus harus berbicara mengenai rahasia tentang kerajaan surga dengan perumpamaan, agar hati mereka yang dikeraskan juga akan bisa mengerti Dia dan memakai pemanfaatan makna itu bagi keuntungan mereka. Inilah sebabnya Yesus harus berbicara dengan perumpamaan. Tuhan tidak mau mereka yang jahat hatinya dan yang melawan Allah untuk memahami rahasia kerajaan surga, dan adalah untuk mencegah orang-orang yang demikian masuk ke dalam surga, sehingga Ia berbicara kepada mereka dengan perumpamaan. Ia membuat mustahil bagi orang-orang yang mengeraskan hati untuk bisa masuk kerajaan surga dengan hati yang tumpul. Maksud Tuhan adalah agar orang-orang yang mengeraskan hati akan berbalik dari kejahatan mereka dan kemudian masuk ke dalam kerajaan surga dengan cara beriman kepada firman Allah. Karena Tuhan mengatakan di sini bahwa rahasia kerajaan surga tidak diberikan kepada mereka yang mengeraskan hati. Barang siapa mau masuk ke dalam kerajaan surga, harus bertobat dari pikiran jahat mereka dan kembali kepada Tuhan. Hanya di dalam Alkitab kita bisa menemukan kebenaran yang dikatakan Tuhan. Kerajaan surga diberikan hanya kepada mereka yang terlebih dahulu menghormati Allah, percaya kepadanya, dan mengikuti serta taat kepadanya, agar mereka mencapai pemahaman akan firman Injil air dan roh. Ia menghendaki agar mereka memahami, inilah firman pengampunan dosa. Tetapi bukan demikian dengan orang-orang yang hatinya dikeraskan di hadapan Allah. Tuhan mengizinkan kebingungan pikiran menguasai orang-orang yang mengeraskan hati, sehingga mereka tidak bisa memahami rahasia tentang masuk surga. Alasannya adalah karena mereka yang mengeraskan hati tidak mengenal takut akan Allah dan tidak memahami kemuliaannya. Adalah karena mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan mereka, tetapi berusaha meninggikan diri lebih dari Allah. Untuk orang-orang yang demikian, Allah tidak mengizinkan mereka memahami kebenaran Injil air dan roh. Kesimpulannya, Tuhan mengatakan di dalam ayat 12, "Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Bagi mereka yang sungguh-sungguh takut akan Allah, yang mengenal kemuliaannya, dan yang mengikuti Dia dengan memahami dan percaya bahwa Ia adalah Hakim dan Juru Selamat, Allah sudah memampukan mereka untuk semakin memahami firman-Nya
dan Ia sudah memberikan kepada mereka semakin banyak berkat. Jadi kepada mereka yang mengenakan kasih Allah, Ia tidak hanya diampuni dari segala dosa mereka, lebih dari cukup dengan kuasa Injil air dan Roh, tetapi Ia juga memberkati mereka untuk hidup bagi kebenarannya. Tuhan memastikan siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ia sudah membuat mustahil, dengan kata lain, bagi barang siapa yang hatinya tidak takut akan Allah dan yang mengeraskan hati di hadapannya, untuk bisa memahami Injil air dan Roh. Sebagaimana Allah mengatur bahwa semua air akan mengalir ke permukaan yang lebih rendah, Ia sudah menetapkan bahwa firman-Nya akan pengampunan dosa juga akan mengalir kepada mereka yang rendah hati melalui sebuah saluran yang bernama iman. Tuhan sudah memampukan mereka yang rendah hati untuk menerima berkat pengampunan dosa melalui iman kepada Injil air dan Roh. Di dalam Injil air dan Roh ini, Ia sudah memampukan kita untuk memahami apa yang dimaksudkannya ketika Ia mengatakan, "Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Semua perumpamaannya dikatakan sesuai dengan maksud ini. Dengan merenungkan perumpamaan tentang penabur yang disampaikan Yesus di dalam Matius 13, Anda dan saya akan bisa memahami maksud Allah dan tujuannya. Dengan demikian, kita sekarang perlu untuk menguji diri kita sendiri, untuk melihat apakah kita sedang melawan Allah dengan hati yang keras. Di antara mereka yang mengeraskan hati di hadapan Allah, ada lebih banyak yang terus keras kepala dan tidak mau bertobat karena bebal, sampai akhirnya mereka mengatakan, "Tidak ada Allah." Di manakah Allah? Bahkan mungkinkah Allah ada di suatu tempat? Karena aku sudah percaya kepadanya dengan sangat dan melayani Dia dengan tekun, seharusnya Ia memberkati saya. Tetapi mengapa Ia sama sekali tidak memberkati saya? Tetapi Allah sungguh-sungguh hidup dan sungguh-sungguh ada, dan Ia sudah datang kepada Anda melalui Injil air dan Roh. Jadi tidak seorang pun yang boleh datang kepadanya dengan hati yang keras. Justru kita harus menanggalkan hati kita yang keras, percaya kepada firman Injil air dan Roh, dan taat kepadanya dengan iman ini. Di hadapan Allah, kita harus memahami keadaan hati kita, dan kita harus taat kepada Injil kebenarannya. Allah menjadikan kita dilahirkan ke dunia ini sebagai ciptaannya, dan Ia sudah memberikan kepada kita firman Injil air dan Roh untuk menggenapi kasih-Nya kepada kita. Ia mendekati kita dengan kasih-Nya bagi kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, Allah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan kuasa Injil air dan Roh. Dengan menempatkan iman kita kepada firman Allah, kita semua harus menerima kebenaran yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Hanya dengan itu saja kita bisa menjadi anak-anak Allah. Kita perlu membuang dari dalam hati kita pikiran yang jahat yang tidak mau percaya kepada firman Allah. Kita sendiri perlu percaya bahwa Allah itu hidup, dan kita perlu percaya serta mengakui Injil air dan Roh yang diberikan kepada kita. Kalau hati kita dikeraskan, kita tidak bisa memahami firman yang diberikan Allah akan pengampunan dosa. Meskipun kita mendengarnya, kita memiliki segala alasan untuk menanggalkan kejahatan kita dan mendengar akan firman Allah supaya kita tidak akan dihukum sampai kekekalan. Mereka yang mengeraskan hatinya di hadapan Allah sedang membawa jiwa mereka sendiri kepada kebinasaan, karena mereka tidak bisa memahami Injil air dan Roh di hadapan Allah. Karena itu, barang siapa yang mengeraskan hatinya di hadapan Allah
harus melembutkannya dan mendengar kepada kebenaran keselamatan dengan telinga hati mereka. Kadangkala kita yang dilahirkan kembali juga harus melihat apakah hati kita sudah keras, sedangkan tidak seorang pun boleh mengeraskan hatinya di hadapan Allah. Hati kita justru haruslah taat kepada Allah, dan kita harus mampu memiliki hati yang demikian. Kalau Anda mengeraskan hatinya di hadapan Allah, kita mutlak perlu menanggalkan hati yang demikian. Tuhan sudah mengatakan bahwa kita harus menanggalkan hati kita yang keras dan kemudian mendengar kepadanya. Di masa perjanjian lama juga, Allah tidak membiarkan orang yang mengeraskan hatinya. Menunjuk kepada Yesaya 6 ayat 9, Yesus mengatakan, "Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap." Mari kita membuka Yesaya 6 ayat 9 sampai 13 di sini. Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama, ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus." Yesus menjadi murka dan memutuskan untuk mencabut akar mereka yang mengeraskan hatinya. Mengapa Allah murka kepada bangsa Israel? Karena mereka mengeraskan hatinya di hadapan Allah. Karena dengan hati mereka yang keras, mereka berdiri di hadapan Allah. Orang-orang Israel seharusnya mengakui Allah sebagai satu-satunya Allah yang mutlak atas mereka, taat kepadanya dan percaya kepadanya. Akan tetapi di dalam hati mereka pada dasarnya melawan Allah dan tidak bisa memahami firman-Nya. Inilah sebabnya Allah mengumumkan kebinasaan atas bangsa yang demikian. Allah juga mengatakan, "Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan." Dengan kata lain, tidak ada satupun keturunan Adam yang menghormati Allah dan melakukan kebaikan pada saat itu. Namun, karena Allah membawa mereka kepada kehidupan dengan secara khusus menyatakan dirinya kepada para hamba-Nya, berbicara kepada mereka dan mengubahkan hati mereka dengan firman-Nya, maka bangkitlah umat Allah. Ia mau menyelamatkan mereka yang mengenal kehendak-Nya dan yang taat serta percaya kepadanya seturut dengan firman-Nya. Inilah sebabnya Tuhan meninggalkan sebuah tunggul yang akan menjadi tunas yang kudus bagi dunia, ketika semua orang-orang berdosa seharusnya dibinasakan, sebagaimana tertulis, "Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan."
Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Allah Bapa meletakkan dasar keselamatan dan menggenapinya melalui Yesus Kristus. Allah Bapa membuat Yesus dilahirkan ke dalam dunia ini menanggung segala dosa sekali untuk selamanya dengan menerima baptisannya dari Yohanes Pembaptis dan disalibkan serta mencurahkan darahnya di kayu salib. Dengan kata lain, Yesus Kristus sudah menjadi tunggul yang kudus bagi dunia ini, dan Allah sudah dengan sempurna menyelamatkan mereka yang menerima pengampunan dosa mereka dengan mengenal Yesus dan dengan menempatkan iman mereka kepadanya. Allah sudah menjadikannya mungkin bahwa mereka yang memahami dan percaya kepada firman Injil air dan Roh untuk menjadi umat di dalam kerajaan surga. Tunas yang kudus di dunia ini adalah Yesus Kristus dan umatnya. Tunas yang kudus di dunia ini adalah Yesus Kristus, Anak Allah Bapa. Dialah yang sudah datang ke dunia ini, menghapuskan segala dosa kita, dan menjadikan orang-orang percaya menjadi umat Allah sendiri. Allah mengatakan bahwa firman kuasa, firman pengampunan dosa yang digenapi Yesus Kristus, sekarang sudah menjadi tunggul bagi dunia, dan bahwa melalui Yesus Kristus, orang-orang yang percaya sudah menjadi umat Allah dan kerajaannya ditegakkan. Sebagaimana yang sudah kita lihat dari perumpamaan mengenai penabur, kita semua bisa menjadi anak-anak Allah sendiri ketika kita mengakui kelemahan kita dan percaya kepada kuasa Injil air dan Roh. Apakah dosa yang terbesar yang dilakukan seseorang kepada Allah? Menjalani kehidupan kesalehan keagamaan semata di hadapan Allah, menyembah ilah lain selain Allah, percaya kepada segala sesuatu adalah dosa yang besar. Menjalani kehidupan keagamaan mengandung dosa yang besar di hadapan Allah. Allah memerintahkan kepada kita, jangan ada ilah lain di hadapanku. Selain dari Allah yang menciptakan dunia ini, siapakah yang bisa menjadi Allah atas ciptaan? Tidak ada selain Allah adalah Allah atas ciptaan. Meski demikian, orang-orang percaya dan mengikuti sesuatu yang lain dari Allah, dan ini adalah dosa yang sangat besar. Karena itu, para pekabar Injil harus terlebih dahulu mengajar kepada para penyembah berhala itu akan kesalahan mereka sebelum memberitakan Injil air dan Roh kepada mereka. Mereka harus mengajar bahwa Dia yang menciptakan alam semesta sajalah Allah, bahwa hanya Allah Tritunggal itulah Tuhan kita, dan Allah yang sudah memberikan kepada kita kebaikan keselamatannya, dan bahwa tidak ada lain Allah atas ciptaan, dan bahwa semua yang lain hanyalah ilah palsu. Kalau di sisi lain, kalau mereka memberitahu Injil air dan Roh kepada orang lain tanpa terlebih dahulu membajak hati mereka, itu adalah kesalahan besar. Ketika kita memberitakan Injil air dan Roh kepada orang-orang lain, kita perlu terlebih dahulu mengajarkan kepada mereka dosa-dosa apa yang ada di dalam hati mereka, dan bahwa mereka ditentukan untuk dihukum atas dosa-dosa mereka dan dibuang ke dalam neraka. Kita perlu terlebih dahulu memberitahukan kepada mereka bahwa mereka adalah benih pelaku kejahatan
dan mengajarkan kepada mereka bahwa bahkan dosa yang terkecil akan membuat mereka dibuang ke dalam neraka. Hanya setelah itu mereka bisa memberitakan Injil air dan Roh kepada mereka. Karena kalau mereka tidak terlebih dahulu mengenal kejahatan dan keberdosaan mereka, Injil tidak bisa berakar di dalam hati mereka. Kita juga perlu mengajarkan kepada mereka bahwa hidup di dunia ini sepenuhnya kosong, bahwa pengejaran akan kesenangan dunia akan membawa kesia-siaan, dan bahwa segala yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak lebih dari sebuah mimpi di malam musim panas. Kita kemudian harus bersaksi kepada mereka siapakah sebenarnya Allah yang hidup itu, dan memberitakan kepada mereka bagaimana anak Allah datang ke dunia ini, menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selamanya melalui Injil air dan Roh, melalui baptisan dan curahan darahnya, dan dengan itu sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Karena itu, ketika kita memberitakan Injil air dan Roh, mengabaikan semua prosedur itu hanya akan menghasilkan kerja keras yang sia-sia saja. Dengan demikian, mereka yang memberitakan Injil air dan Roh tanpa terlebih dahulu membajak hati orang-orang berdosa haruslah mengakui juga kesalahan mereka kepada Allah. Dan mereka yang mendengar Injil air dan Roh dari para pengkhotbah yang demikian, karena mereka mendengar Injil tanpa memahami dosa-dosa mereka, tidak bisa sungguh-sungguh menjadi tanah yang baik. Kalau kita tidak mau membajak hati manusia sebelum kita memberitakan Injil air dan Roh kepada mereka, mereka tidak akan bisa sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah yang benar, tetapi justru menjadi orang-orang Kristen nominal saja. Sebagaimana yang saya katakan, dosa-dosa di dalam hati saya sudah menyiksa saya sebelum saya bertemu dengan Injil air dan Roh. Namun Allah menyatakan kepada saya akan rahasia dari kebenaran Injil ini sementara saya membaca Matius 3 ayat 13 sampai 17. Pada saat itu, saya memahami bahwa Yesus dengan dibaptiskan oleh Yohanes menanggung segala dosa dunia dan menggenapi seluruh kebenaran Allah. Saya juga memahami bahwa Injil air dan Roh terhubung baik dengan perjanjian lama juga perjanjian baru. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru memberikan kesaksian dengan kata lain bahwa Tuhan kita menghapuskan segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes, mati di kayu salib, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Saya sungguh-sungguh berbahagia untuk menemukan kebenaran ini, sehingga saya hanya bisa bersyukur kepada Allah. Pertama-tama, karena saya sangat terganggu oleh orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus tanpa mengenal Injil air dan Roh. Saya hanya mengajarkan kepada mereka inti dari jawaban yang benar. Saya begitu bersemangat sehingga saya memberitakan Injil yang benar ini secara langsung kepada semua orang yang saya temui pertama kalinya, bukan terlebih dahulu membajak hati mereka. Saya membuat kesalahan yang demikian untuk beberapa waktu. Tentu saja, bagi mereka yang ingin mendengar dengan seksama firman Allah dan percaya kepada hal itu, saya juga membajak ladang hati mereka terlebih dahulu. Namun, ketika saya bertemu dengan seseorang yang mengeraskan hatinya, saya langsung menjelaskan kepadanya, demikianlah caranya Yesus menanggung segala dosa semua manusia di dunia ini di sungai Yordan, dan dengan disalibkan sampai mati serta bangkit kembali dari kematian, Ia sudah menyelamatkan kita semua dari segala dosa kita. Akhirnya,
Saya hanya membuat orang-orang yang demikian menjadi orang-orang beragama yang jahat di hadapan Allah, ketika ladang hati mereka masih tetap saja menjadi tanah di pinggir jalan atau tanah berbatu. Injil air dan roh yang akan ditanam di dalam hati mereka menjadi tidak berguna sejalan dengan berlalunya waktu. Ada yang dimakan oleh iblis dan ada yang tumbuh tetapi layu dengan segera. Ini semua adalah akibat dari kenyataan bahwa mereka tidak memahami serta mendalam akan kuasa Injil air dan roh. Semua orang adalah orang-orang berdosa sejak awalnya. Hati manusia sudah dipenuhi dengan segala kejahatan sejak awalnya. Tetapi biasanya memakan waktu yang cukup lama untuk sampai kepada pemahaman yang benar akan hakikat kejahatan mereka. Ini adalah masalah bagi setiap orang. Jadi sangat normal bagi kebanyakan orang-orang Kristen bahwa mereka tidak memahami bahwa hati mereka adalah hati yang berbatu dan baru bisa menemukan keberadaan mereka beberapa waktu kemudian. Kalau seseorang menerima Injil air dan roh, sementara ia tidak memahami keberdosaannya secara penuh, imannya menjadi sangat rawan di dalam menghadapi badai dosa. Seperti rumah yang dibangun di atas pasir tidak akan bisa bertahan di dalam badai. Ketika kita menjalani kehidupan kita sementara mengakui percaya kepada Injil air dan roh, kita juga sudah melihat diri kita yang tidak berharga itu dinyatakan. Bagi beberapa orang di antara kita, sangat sulit untuk mengakui dosa-dosa yang sungguh-sungguh kita lakukan. Mendapati bahwa terlalu sulit sekali untuk menanggung kenyataan ini. Orang-orang demikian mendapati dirinya tidak bisa mengatakan tanpa ragu-ragu bahwa mereka sungguh-sungguh percaya kepada Injil air dan roh. Mereka pada akhirnya akan berubah hanya menjadi sekedar orang yang mengakui beragama karena mereka tidak memiliki iman yang berpegang kepada firman Injil air dan roh. Tegasnya, mereka bukanlah anak-anak Allah dan Roh Kudus tidak berdiam di dalam diri mereka. Akibatnya sangat jelas seperti siang benderang. Mereka akhirnya akan meninggalkan gereja Allah karena mereka tidak bisa menyatukan diri dengan firman Allah di dalam Roh Kudus. Melalui ayat di dalam Matius 13, Tuhan kita mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita menjadi pelayan dan bagaimana kita harus melayani jiwa-jiwa yang lain. Ia juga menjelaskan tentang bagaimana caranya kita memahami kebenaran yang memampukan kita menerima pengampunan dosa dan juga bagaimana kita bisa menemukan rahasia kerajaan surga. Untuk memahami semua pengajaran itu, kita perlu terlebih dahulu merendahkan hati kita, mengenal Allah, mengakui bahwa Ia adalah Tuhan dan Tuhan atas seluruh alam semesta, dan percaya kepada firman-Nya. Mengenali Allah dengan benar adalah langkah pertama untuk menerima segala berkat-berkat-Nya. Tuhan kita mengatakan, "Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku." Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Yesaya 1 ayat 2-3. Memang karena Allah sajalah kita dilahirkan ke dalam dunia ini, dan karena percaya kepada firman Injil air dan roh kita bisa dilahirkan kembali. Tetapi beberapa orang kemudian hanya menjadi orang yang sekedar beragama saja, karena mereka tidak mengenal Allah, memahami keberdosaan mereka, dan memahami bahwa mereka benih pelaku kejahatan dan pasti akan masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Apakah ada di antara Anda yang entah karena apa sudah menerima firman tanpa hatinya dibajak terlebih dahulu? Saya mau bahwa orang-orang yang demikian membajak ladang hati mereka dahulu bahkan sekarang ini juga untuk menemukan dan